Jumpa lagi di Garasi Cerita di Taman yang Asri, sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu yang natural, alami lebih baik daripada yang artificial. Kemajuan teknologi digital adalah sebuah keniscayaan. Pilihannya menghindar atau terlempar, atau menggunakan tapi dengan cara bijak. Melanjutkan diskusi tentang marketing 3.0, 4.0 yang telah dibahas di Garasi Cerita, kita akan masuk pada pembahasan marketing 5.0. Saya sedikit menjelaskan tentang perbedaan dasar antara ketiganya. 3.0 menandai lahirnya pemahaman humanisme, berbeda dengan pendekatan 1.0 dan 2.0 yang lebih pada product and customer. Nah, semenjak 3.0, marketing sudah melihat sisi humanisme. Demikian juga dengan marketing 4.0 dan 5.0. 3.0 humanisme tetapi tradisional, sementara 4.0 dan 5.0 masuk pada era digital. Nah, perbedaan 4.0 dan 5.0 sama-sama digital, tetapi pada 4.0 marketing hanya menggunakan promosi di ranah digital, sementara pada 5.0 marketing menggunakan promosi dan segala macam dengan menggunakan media digital. Sekarang kita masuk pada pembahasan marketing 5.0 pada buku ini dengan judul Teknologi untuk Kemanusiaan yang ditulis oleh Philip Kotler berkolaborasi dengan Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan. Nah, marketing 5.0 disebut sebagai the next tech atau teknologi masa depan. Ini ditandai dengan berbagai macam kemajuan teknologi antara lain artificial intelligence, NLP atau natural language programming, kemudian ada sensor, ada robot, kemudian ada augmented reality atau reality berimbuh, virtual reality atau realitas virtual, kemudian IoT atau Internet of Things, dan blockchain. Penggunaan teknologi itu menandai pergeseran pemanfaatan teknologi tidak sekedar manusia tapi juga masuk pada wilayah teknologi atau artificial intelligence. Salah satu yang kita bisa baca dalam contoh di sini antara lain di perusahaan Nestle di Jepang itu mempekerjakan robot bertenaga AI sebagai pelayan kopi. Hotel Hilton di Amerika Serikat bereksperimen dengan robot penerima tamu. Sementara Tesco di Inggris berencana mengganti kasir dengan kamera pendeteksi wajah. Nah, tantangan pada marketing 5.0 adalah ada 3 utamanya. Yang pertama adalah ada generation gap. Pada pembahasan sebelumnya kita bisa melihat ada berbagai kategori generasi, ada baby boomer, ada generasi X, generasi Y atau milenial, ada generasi Z dan generasi alpha. Kemudian ada polarisasi kekayaan antara yang kaya dengan yang miskin di masing-masing generasi itu, tetapi juga ada gap digital. Seperti saya sendiri, saya termasuk dalam kelompok generasi X dan saya sedikit tahu tentang digital, tetapi tetap tergagap-gagap. Berbeda dengan anak-anak saya yang masuk pada generasi milenial dan generasi Z yang lebih paham dengan digital. Nah, di dalam buku ini juga disebutkan tentang strategi atau taktik bagaimana sebuah perusahaan mengambil manfaat dari munculnya teknologi digital itu. Yang tidak boleh dilupakan, sebuah perusahaan harus memanfaatkan data atau big data. Jadi seluruh data diperoleh, diproses dan dianalisis dan digunakan untuk keperluan marketing. Nah, kemudian dari big data itu menjadi syarat sebuah perusahaan bisa agile atau gesit. Jadi ada data, ada kecepatan, karena sudah tidak perlu lagi proses yang panjang untuk menganalisis sebuah fenomena atau data yang ada. Nah, dengan adanya big data dan juga kecepatan itu, maka ada 3 hal yang bisa dilakukan, yaitu marketing prediktif sehingga kita bisa memperkirakan strategi ke depan berbasis data tadi. Kemudian yang kedua, lebih kontekstual sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada customer yang lintas generasi tadi. Dan yang ketiga adalah marketing berimbuh atau augmented marketing. Seperti contoh pada penggunaan chatbot atau ChatGPT atau artificial intelligence, sehingga seluruh proses lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Pertanyaan reflektif yang bisa diajukan di sini adalah generasi apa yang Anda layani di perusahaan Anda?
Apakah Anda sepenuhnya memahami preferensi dan perilaku mereka? Pertanyaan kedua, apakah perusahaan Anda siap dengan kemajuan teknologi saat ini, terutama untuk menghadapi preferensi generasi Z dan generasi Alpha yang sepenuhnya digital. Nah, lalu pesan penting dari marketing 5.0 itu adalah ketika kita sudah masuk pada era digital sepenuhnya dan manusia membutuhkan alat bantu berupa artificial intelligence tadi, maka hal penting yang tidak kita lupakan adalah betapa unsur manusia sebagai human tetap menjadi penting. Tidak sama sekali dilupakan, tidak sama sekali dinafikan. Oleh karena itu judul buku ini sangat tepat, Marketing 5.0, teknologi untuk kemanusiaan. Terima kasih telah bersama Garasi Cerita dan kita akan ketemu lagi pada buku-buku berikutnya.